Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil afadil, para masyayikh, para ulama, para habaib, utamanya Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Situbondo dan seluruh jajarannya, MBC sampai ranting, matta'anallah bituli hayatikum, amin. Ar-Rais At-Tanfidhi, Ketua Tanfidhiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Situbondo dan seluruh jajarannya, semoga senantiasa bisa berkhidmah kepada NU, manut kepada Rais Syuriyah, dan satu garis dengan komando PBNU. Amin. Allahumma amin. Para undangan, baik dari intern NU panom-panomnya, ataupun undangan dari organisasi lain, Muhammadiyah, LDII, dan yang lain-lain, semoga Allah menyatukan hati kita. Meskipun mungkin sedikit dalam al-ara kita berbeda, insya Allah asal hati kita tetap sama lillahi ta'ala, perbedaan di masalah. Sekali lagi, Allah yuwahhiduna fi kalimatih li'i'la'i kalimatillah allati hiyal ulya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, tugas NU secara garis besar ada dua. Yang pertama, himayatud din. Yang kedua, himayatul watan. Komitmen himayatud din, tapi tidak dibarengi dengan komitmen himayatul watan, itu bukan NU. Mungkin lebih tepat mereka agak khawarij, radikal. Hanya berkomitmen himayatul watan, ada wataniyah, tapi enggak peduli dengan agamanya. Mereka juga bukan NU. Mereka ilmaniyah, sekuler atau liberal. NU di saat watani fi nafsil wakti, NU juga islami banget. Di saat kader NU islami fi nafsil wakti, dia juga watani. Himayatul din dan himayatul watan. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk himayatul din yang benar-benar dijaga oleh NU, bagaimana Islam ini tetap asli, tetap utuh, tidak dikurang-kurangi, tidak ditambah-tambah, tidak dirubah-rubah. NU bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tamasuk iktimad dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkomitmen bagaimana Islam ini sampai kapanpun tetap seperti Islamnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk komitmen ini, maka daripada repot-repot, NU mengambil sikap keputusan ittiba'ul madhab al-mu'tabar, mengikuti madhab yang memang madhab itu mu'tabar, diakui oleh semua kalangan. Antara lain yang kita ikuti madhab Syafi'i. Dan dengan bermadhab yang mana Imam Syafi'i itu full Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka komitmen untuk menjaga agama Islam supaya tetap asli utuh insya Allah tercapai dengan bermadhab. Apa pertimbangan kita mesti bermadhab? Satu, jaraknya dengan Rasulullah SAW hanya terpaut dua guru atau tiga guru, langsung nyambung Rasul. Misalnya ada orang bermadhab Maliki, dari Imam Malik sampai Rasulullah SAW itu hanya kacek terpaut dua guru.
Imam Malik berguru pada Imam Nafi', dia maula Ibnu Umar. Imam Nafi' berguru kepada majikannya Ibnu Umar, dan dia sahabi berguru langsung kepada Rasulullah SAW. Kenapa bermadhab? Pertimbangannya jaraknya dekat dengan Rasulullah SAW. Insya Allah kalau Islam yang kita ikuti, Islamnya tokoh yang jaraknya dengan Nabi hanya selisih 2 generasi, maka kemungkinan ada tahrif dan inhiraf itu sangat kecil, sangat kecil. Terlebih nyuwun sewu, saya urut lagi, Imam Malik, Imam Nafi', Ibnu Umar, Kanjeng Nabi. Imam Syafi'i, atasnya Imam Waqi', atasnya Hasan Basri, atasnya Abdullah bin Mas'ud. Saya ulang, Imam Syafi'i, atasnya Imam Waqi', atasnya Hasan Basri, atasnya Abdullah bin Mas'ud, dia sahabi, atasnya langsung Rasulullah SAW. Daripada kita nggak ikut imam madhab yang jaraknya dengan Nabi hanya terpaut 2 guru, 3 guru, daripada maaf, misalnya kita ikut Nur Sugi misalnya. Terlepas Nur Sugi itu benar apa salah, mohon maaf. Terlepas Nur Sugi itu benar apa salah, tapi wong dia hidup pada tahun 1440 Hijriah lebih. Lalu apa bisa dia klaim ajaran yang kami sampaikan secara urut, inilah ajaran Rasulullah SAW yang tawaratha bihi ajdaduna wa masyayikhuna wa ulamauna. Enggak bisa sekelas kita atau Nur Sugi mengatakan ajaran yang kami sampaikan ini ajaran yang terwarisi secara sanad urut sampai Rasulullah. Enggak bisa Mas, wong 1440 tahun. Beda banget kalau saya mengatakan Imam Malik mewarisi ajarannya Nabi. Yes, wong dia dapat dari Imam Nafi', dapat dari Ibnu Umar, dapat dari Kanjeng Nabi. Imam Syafi'i mewarisi ajarannya Nabi. Yes, Imam Syafi'i, Imam Waqi', Hasan Basri, Abdullah bin Mas'ud, Kanjeng Nabi. Itu komitmen NU menjaga Islam supaya Islam itu tetap Islamnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka NU langsung bersikap ambil madhab. Madhab jaraknya dengan Nabi sangat dekat. Lalu ada maaf sekali maaf, sebagian golongan klaim kami yang lebih dekat dengan Nabi, kami pengikut Ali bin Abi Thalib. Kalau kamu ikut Imam Syafi'i dengan Nabi berjarak 3 guru, kami pengikut Ali bin Abi Thalib jaraknya dengan Nabi langsung, nggak pakai jarak, Ali langsung Nabi. Kita jawab, akurasinya, validitasnya dipertanyakan. Mengapa? Ajaran-ajaran yang memuat ajarannya Ali bin Abi Thalib itu ditulis dalam kitab Al-Kafi. Diklaim itulah kaul-kaulnya Ali bin Abi Thalib. Diklaim yang ada di Al-Kafi itu fatwa-fatwanya Ali bin Abi Thalib. Nah, Al-Kafi ditulis ratusan tahun setelah Imam Ali bin Abi Thalib. Nyun sewu. Sesuatu yang ditulis ratusan tahun setelah Ali bin Abi Thalib, lalu diklaim ini dawuhnya Ali, lalu diklaim ini fatwanya Ali, ya sulit Mas. Apa sanadnya mutasil? Jangan-jangan karangan, jangan-jangan bikinan sendiri, jangan-jangan muzayyaf, hoax, begitu. Lain kalau kita ikut imam madhab dapat dari atasnya dari sahabat, atasnya dari Kanjeng Nabi, dan apa yang didapat imam madhab itu oleh imam madhab ditulis. Imam Malik menulis semua ajaran yang dia dapat dari Imam Nafi', dia tulis dalam kitab Al-Muwatta', direkam dalam kitab Al-Muwatta'. Imam Syafi'i merekamnya di kitab Musnadus Syafi'i, dijabarkan dengan kitab Al-Um, lalu usulnya ditulis di kitab Ar-Risalah.
Nah, kalau kami meyakini inilah kaulnya Imam Syafi'i, memang Imam Syafi'i juga nulis kitab. Tapi kalau saya katakan inilah kaulnya Ali bin Abi Thalib, padahal itu tertulis tidak di kitabnya Ali bin Abi Thalib, tertulis 300 tahun setelah itu. Lah apa bisa secara akurat dikatakan itulah kaulnya Ali bin Abi Thalib? Enggak bisa, Mas. Beda kalau saya katakan ini kaulnya Imam Malik, emang ada kitabnya, ditulis oleh Imam Malik sendiri. Saya katakan ini Ibnu Qudamah, di Ibnu Qudamah ini kaulnya Imam Ahmad. Bisa, memang Imam Ahmad sendiri juga menulis kitab. Harus bermadhab untuk kebutuhan akurasi dan validasi. Kenapa akurat dan valid? Dari imam madhab sampai Nabi hanya 2 guru, 3 guru. Dari imam sampai kita, ajaran itu nyampe lewat karangan Imam Syafi'i sendiri, bukan orang lain. Plus Imam Syafi'i juga mengajarkan secara lisan pada muridnya, muridnya pada muridnya, muridnya pada muridnya, muridnya pada muridnya, sampai misalnya Syekh Abi Bakar Syato At-Timyati. Syekh Abi Bakar punya murid Syekh Mahfud At-Turmusi. Punya murid Al-Habib As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, dia muridnya Abi Bakar Syato At-Timyati, pengarang I'anah. Syekh Abi Bakar ini punya silsilah memang sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya silsilah hanya 3 guru nyampe Kanjeng Nabi. Nah, untuk kebutuhan akurasi ajaran, validitas ajaran, objektivitas ajaran, sanad bermadhab kayak ini penting. Di luar madhab kita mempertanyakan keakurasiannya. Di luar model madhab kita pertanyakan orisinilitasnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ajaran-ajaran oleh ulama khalaf ketika al-falasifah minal Yunan tadakhalu fil Islam. Ketika para filosof Yunan sudah sedikit banyak mengintervensi, mencampuri, masuk pada Islam yang ada di Spanyol ketika itu. Ada Ibn Rushd dan yang lain-lain. Nah, kalau itu kita jadikan patokan berislam, kita ragu apa 100% orisinil, wong sudah kecampuran pikiran-pikiran Yunani. Beda kalau zamannya Imam Madhab, belum ada, Islam belum berinteraksi dengan Yunani, sama sekali belum kecampuran filsafat Yunani, belum kecampuran filsafat Cina, belum kecampuran filsafat India, belum masih murni Islam. Imam Malik, Imam Nafi', Ibnu Umar, Kanjeng Nabi, itu aja jadi. Sekali lagi NU punya tugas himayatuddin, menjaga agar agama itu tetap utuh, tetap asli, tidak dirubah, tidak ditambah, tidak dikurangi. Mohon seluruh jajaran NU, pondok NU, lembaga NU, diniyah NU, kurikulum di NU, kitab-kitab yang diajarkan di NU, jangan keluar dari madhab. Jangan keluar dari madhab. Khawatir itu ada inhiraf, sedikit nyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ini. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, bukti bahwa kita itu kalau ikut madhab yang muktabar, yang kayak tak ceritakan tadi, maka insya Allah enggak ada ajaran Nabi yang hilang. Enggak ada ajaran Nabi yang hilang. Dan enggak ada ajaran Nabi yang dirubah-rubah. Asal kita ikut madhab. Imam Syafi'i yang kita ikuti misalnya, hadis Bukhari 1001, Muslim juz 1 272. Di situ kalimatnya, su'ila Anas hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi qala na'am ba'da ruku'. Anas bin Malik ditanya, apakah Rasul kunut ketika salat subuh? Apakah Rasul baca kunut ketika salat subuh? Anas menjawab, na'am ba'da ruku'. Iya, Nabi senantiasa baca kunut setelah bangun dari ruku'. Bapak Ibu rahimakumullah, di situ pondok ini asal ikut NU saja
pasti ngelakoni kunut, nggak akan mengingkari kunut. Dan itu ajaran Rasul, hadis Bukhari Muslim. Sementara ada ikhwanuna yang tidak ikut NU, yang tidak ikut imam madhab, kalau nggak kunut terus lupa sih lumayan. Kalau nggak kunut mengatakan, apa mas nggak kunut, kesusu, nggak apa-apa. Ini nggak kunut lalu dia bilang kunut nggak ada hadisnya, kunut bid'ah, kunut maudhu, kunut palsu, ini jadi masalah. Hadis Bukhari Muslim. Lalu contoh lagi, asal kita ikut madhab, nggak ada ajaran Nabi yang hilang. Sahih Muslim nomor 630, Sahih Muslim nomor 630, itu iftitah pakai kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada ikhwanuna yang nggak pakai kabira, nggak pakai kabira itu kalau masih mensunahkan baik, atau minimal nggak membid'ahkan baik. Ini sudah nggak memakai kabiro, nuduh-nuduh nggak ada hadis. Nuduh-nuduh itu bid'ah. Padahal Sahih Muslim 630. Ada yang langsung alhamdulillah nggak mau basmalah. Anda dia kami ikut Hambali mas, bismillahnya sirri, lumayan. Ini kadang ada beberapa ikhwanuna di luar NU, mereka bilang bismillah bid'ah, nggak ada dalilnya. Padahal Bukhari 3451. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu zikir jahar berwirid ba'da salat. Zikir jahar berwirid ba'da salat. Itu Bukhari Muslim. Kalau Muslim juz 1 410. Kalau di Fathul Bari juz 2 324 sahih bahwa berzikir setelah salat sejak zaman Rasulullah SAW dibaca dengan suara keras. Di halaman yang sama penuturan Ibnu Abbas, kalau Ibnu Abbas itu telat, ngerti dia jamaahnya Nabi itu sudah bubar. Apa dia bilang? Kunna na'rif inqidha'a salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kami ngerti meskipun kami di luar masjid telat karena kami ngerti bahwa jamaahnya Nabi wis bubar, selesai. Kenapa? Karena kami dari luar masjid dengar bacaan takbir. Bacaan wiridan baca sholat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sampai didengar oleh Ibnu Abbas di luar masjid. Tak ulangi hadisnya di Bukhari, kunna na'rif inqidha'a salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Insyaallah dengan bermadhab Ahlussunnah wal Jamaah benar-benar kita menjaga jangan ada sunnah Rasul yang hilang. Takbilul yad kepada ulama, kepada habaib kita cium tangan. Seperti sahabat juga cium tangannya Rasulullah SAW, itu sunnah Rasul dan dilakukan maaf setelah berjamaah. Hadis Bukhari 4377. Setelah jamaah apa yang dilakukan sahabat? Faja'alu ya'khuduna biyadihi yamsahuna biha wujuhahum. Usai berjamaah bubar, ja'alu mongko padha tumandang sapa sahabat. Ini af'alu syuru'. Tumandang iku yakhuduna padha ngalap meraih sapa sahabat ngalap biadihi tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diapain setelah jamaah mereka pegang tangan Rasul? Yamsahuna biha wujuhahum. Para sahabat mengusap-ngusapkan tangan Rasul itu ke wajah mereka. Kita menyebutnya sungkem tium tangan. Apa ikhwanuna di luar NU bilang? Bersalaman ba'da salat bid'ah. Sungkem nggak ada dalilnya, takbirul yad nggak ada dalilnya. Insya Allah komitmen menjaga Islam agar tetap utuh dengan cara bermadhab itu cara yang paling jitu, cara yang paling akurat. Dan memang ternyata juga seperti itu. Lalu maaf kadang sambil menunggu imam, sambil menunggu iqamat, anak-anak kita berdoa. Dan doanya itu disyairkan, dilakukan, namanya pujian. Allahumma antas salam, seterusnya. Lalu ada yang kritik, ini gereja apa masjid? Wong doa kok pakai lagu kayak di gereja. Padahal maunya kita ma fa'alahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alna. Wa ma tarakahun Nabi sallallahu alaihi wasallam tarakna. Wa ma amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tamarna.
Wa manahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam intahaina. Kan gitu aja kalau kita. Enggak usah macam-macam, enggak usah neko-neko. Kenapa kadang ada doa biasa tanpa lagu? Emang Nabi doa juga tanpa lagu. Kenapa kadang kita berdoa pakai lagu, pakai syair? Karena kadang Nabi berdoa juga pakai syair, pakai lagu. Monggo kalau di Bukhari nomor 1009, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi thumalul yatama ismatun lil aramili. Itu di Bukhari 1009. Juga di Bukhari ada di 2837. Wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilan sakinatan alaina wa tabitil aqdama illaqaina. Itu doa, fa'anzilan sakinatan alaina wa tabitil aqdama illaqaina. Doa. Nabi cara membacanya pakai syair. Maka untuk menjaga keaslian ajaran Nabi, Nabi membolehkan ya kita membolehkan. Nabi melarang ya kita melarang. Enggak mungkin kalau Nabi sendiri membaca doa pakai syair, lalu jatuhnya fatwa doa pakai syair bid'ah. Nah, mosok Nabi mengamalkan, mosok Nabi melakukan bid'ah. Maaf, kita punya kebiasaan habis acara makan. Habis syiiran makan, habis sholawatan makan, habis khataman Quran makan, habis majelis taklim makan. Kenapa? Emang itu sejak zaman Rasulullah SAW. Monggo kalau sama nggak percaya, monggo baca aja di riwayat Imam Al-Bazzar bagaimana As'ad bin Zurarah merintis mendirikan Jumatan di Madinah. Yang ketika itu Nabi belum hijrah ke Madinah. Setelah penduduk muslimnya ada 40 lebih, musyawarah. Ini apa ini? Kristen punya kumpulan hari Minggu, Yahudi punya kumpulan hari Sabtu. Masuk kami muslim nggak punya kumpulan. Mereka sepakat, ayo yaumul urubah, yaumul jum'ah, hari Jum'ah. Disepakati di rumahnya As'ad bin Zurarah merintis mendirikan Jumatan pertama. Habis itu buyar-buyar? Enggak mas. Jumatan pertama ya mesti rawon lah. Fadzabaha lahum syatan, hadisnya begitu di riwayat Al-Bazzar. Fadzabaha lahum syatan taghaddaw wa ta'asyaw minha. Untuk acara mendirikan Jumatan pertama itu diselamati, As'ad bin Zurarah menyembelihkan kambing besar buat mereka. Saking gedenya kambing itu cukup untuk lauk makan siang dan makan malam. Taghaddaw wa ta'asyaw minha. Ada juga riwayat di Ar-Rasailus Salafiyah karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani halaman 46. Tak ulangi, Ar-Rasailus Salafiyah karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani halaman 46. Apa di situ? Kana sahabatur rasyidun yajtami'una fi buyutihim wa fi masajidihim wa bainahum nabiyyuhum sallallahu alaihi wasallam yatanashadunal ash'ar wa yatadzakarunal akhbar. Habis acara wa yaqulun wa yashrabun. Wa yaqulun wa yashrabun. Saya enggak tahu muskir ini separuh sunnah Rasul apa 100% sunnah Rasul. Kalau hanya ada ceramah-ceramah rapat tanpa makan-makan, ya 50% sunnah Rasul. Kalau ada nasi kebuli, nasi Bukhari, rame-rame makan-makan, lah itu 100% sunnah Rasul. Yang bertanggung jawab Kiai Muhyiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kana badah pesira as-sahabatu, para sahabat panika yajtami'una pada kompol, timma kompol, fi buyutihim dek compong, wa fi masadim dek masjid. Terus ditungguin Nabi apa enggak? Dipantau Nabi, dibimbing Nabi enggak? Wa bainahum nabiyyuhum sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kumpul ada Nabi di antara mereka.
Itu Nabi enggak bawel, enggak rewel. Beda enggak. Enggak. Napa sih alaqah pas kompol nih? Yatana syadunal as'ar. Mereka bergantian melantunkan bait-bait syair. Ya kayak kita burdan yang pimpinannya bawa ganti jamaahnya niru. Ya begitulah. Yatana syadunal, kalimatnya bukan yunsidunal as'ar, bukan yunsidun, tapi yatana syadunal as'ar. Ada makna musyarakah, bergantian melantunkan bait-bait syair. Wa yatadzakarunal akhbar, saling bertukar kabar. Apa? Selesai acara, lalu maaf, rois suriahnya dawuh memberikan taklimat, ketua tanfidhahnya dawuh memberikan kultum. Yatadzakarunal akhbar, saling bertukar informasi. Habis itu apa? Bujer gitu aja? Enggak langsung bujer, enggak. Wayakulun wayashrabun. NU enggak macam-macam kok. Ahlussunnah enggak macam-macam. Pingin agama Islam itu jangan dirubah-rubah, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Lah untuk tujuan jaga Islam, maka kita menetapkan diri bermadhab dengan pertimbangan itu tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu kalaupun untuk kebutuhan tafsir wa tahlil, menganalisa, menjabarkan lafaz-lafaz Quran dan hadis, al-jam'u bainal adillah, mencari titik temu antar dalil-dalil, orang butuh penguasaan nahwu shorof, orang butuh mantek, orang butuh usulul fiqh, orang butuh ulumul Quran, orang butuh balaghah. A'immatu madzahibina, imam-imam madhab kita semuanya jagoan tentang nahwu, shorof, balaghah dan segala macamnya. Jadi enggak mamang belas kita bermadhab itu. Jaraknya dengan Rasul dekat, yes. Komitmen enggak pernah ada satupun hadis yang diingkari, yes. Enggak ada satupun hadis yang terselip. Enggak ada satupun hadis yang diingkari. Lalu memahaminya benar, beliau punya ilmu alat, mantek, nahwu, shorof, balaghah, ulumul Quran, yes. Bahkan nyun sewu, ketokohan Imam Sibaweh, Imam Khalil Al-Farahidi dalam nahwu shorof itu top. Ternyata meskipun Imam Sibaweh tokoh top dalam nahwu shorof, dia masih merujuk menjadikan Imam Syafi'i jadi marojiknya. Imam Sibawayh yang top itu masih di bawahnya Imam Syafi'i dalam lughah, dalam berbahasa. Lah Imam Syafi'i yang ketokohannya di bidang nahwu shorof di atas Imam Sibawayh itu loh, itu imam kita. Masihkah kita ragu? Jangan-jangan Imam Syafi'i ngerope salah? Ya enggak mungkin, Mas. Jangan-jangan Imam Syafi'i menganalisa ini qayyid yang muktabar, ini qayyid yang layu tabar. Jangan-jangan Imam Syafi'i salah dalam, enggak. Dia alim ahli di bidang itu. Nyun sewu. Imam Syafi'i itu mudah sekali jawab. Wamsahu bi ru'usikum. Ini maknanya apa bi? Kalau bi dimaknai isti'anah, enggak mungkin. Bil basta'in wa adi awid al-siqi wa mislama wa min wa'an bihantiqi. Enggak mungkin. Mosok usaplah dengan kepalamu. Emang usap itu dengan kepala? Ngusapkan dengan tangan. Tapi ayat Qur'annya bi, usaplah dengan kepalamu. Emang begini. Enggak mungkin kata Imam Syafi'i. Bi di situ dimaknai isti'anah. Lalu ada sebagian orang mengatakan baknya itu zaidah. Wujuduha ka'adamnya. Kayak kalimat itu wamsahu ru'usakum. Usap kepalamu semuanya. Lalu kalau ngusap sebagian tok katanya enggak sah. Itu juga patah dengan hadis Sahih Muslim
Yang di situ Nabi kadang ngusap kepala itu cukup begini. Enggak semua. Hadis Sahih Muslim. Itu loh. Dan kalau bi itu dianggap zaidah, setahu saya kalau di kaidah alfiyah, bi zaidah itu setelah laisa atau setelah kana manfi. Dan itu pun maaf, itu yang nakiroh. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu binya zaidah. Alaihissallahu bikafin abdah, binya zaidah. Laisa bidhallamin lil, binya zaidah, memenuhi syarat jatuh setelah laisa atau kana yang nanfi. Lah kalau tahu-tahu wamsahu biruusikum dikatakan binya zaidah lalu wajib ngusap semua, emang memenuhi syarat untuk dikatakan baknya zaidah. Imam Syafi'i enggak pakai pikir panjang, itu binya tabi'id. Binya bimakna min sebagian. Kaidah nahunya ada bil bastain wa addi awid al siqi wa mislama wa min. Bi bimakna min wa mislama wa min wa an bihantiqi. Ada memang kaidahnya bi bimakna min. Di Quran juga ada aina yasrabu bihal muqarrabun. Aina yasrabu bihal muqarrabun. Ainan sumber mata air di surga, bengawan lah. Yasrabu yang pada minum biha. Ayo, saman bi dimaknai dengan minum dengan kali. Bagaimana minum dengan kali? Hah? Atau binya zaidah, minum semua air bengawan. Ya kelempokan mas. Wong seteguk satu hurufah saja itu enggak akan haus selamanya. Aina yasrabu biha dimaknai zaidah enggak bisa. Dimaknai isti'anah kelaben juga enggak bisa. Maka satu-satunya makna yang mungkin bi makna min. Ainan sumber mata air surga yasrabu pada ngenom. Biha sebagian dari air mata yang ada di sumber mata air yang ada di surga, sebagian. Siapa yang menginum? Al-muqarrabun, para penduduk surga yang memang dekat Allah. Nah, kayak begini. Imam Syafi'i karena memang ahli bahasa, ahli ilmu alat, nggak pakai mikir panjang begini, itu min langsung. Itu maknanya min. Terus sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa fasabbih bihamdi rabbika. Ini maknanya apa? Kelaben, bersama. Bertasbihlah kamu ma'ahamdi rabbika, seraya memuji kepada Allah. Kalau dimaknai kelawan ya enggak mungkin. Bertasbih, bagaimana cara bertasbih? Kelawan memuji, padahal tasbih ya tasbih, tahmid ya tahmid. Yang benar bertasbih bersamaan dengan baca tahmid. Subhanallah walhamdulillah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Apa fi maknanya? Fi maknanya ma'a. Allahumma hdina ma'aman hadait. Ya Allah, berilah kami hidayah bersama hamba-hamba yang kau beri hidayah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam hambaku. Gimana masuk di dalam hamba itu? Emang hamba kamu masuk di dalamnya? Enggak bisa dimaknai dzarfiyah lalu kamu ada di dalamnya. Apa kata Imam Syafi'i? Fi di sini maknanya ma'a. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah surga hai kiai-kiai Bondowoso situ Bondo. Adibian. Masuk surga jangan sendirian mas. Apa? Dakwah, warganya diajak masuk Islam, warga kampung diajak berjamaah, diajak berahlu sunnah wal jamaah, sehingga masuk surga bareng-bareng yang lain. Fi bimakna ma'a fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lah kita ber-NU itu dalam rangka biar fi di situ ada Mbah Hasyim Asy'ari.
ada Kiai As'ad Samsul Arifin, ada Kiai Sufyan dan yang lainnya. Fadkhuli apa? Nah, pokoknya bermadhab. Nahwu sorobnya mantep, tahlilul lafzi wal ma'nawi wal majazi, analisa lafaz, bahasa mantep. Jaraknya dengan Nabi juga dekat, mantep. Murni belum kerasukan filsafat barat, mantep. Karena belum kerasukan filsafat Yunan. Ini kenapa NU dan sampai kita akurat. Kenapa? Karena ajaran Imam Syafi'i, Imam madhab yang lain nyampe kita lewat tulisan beliau langsung, plus lewat guru nyampe ke Kiai As'ad, nyampe ke kita semua. Enggak ada cara lain untuk berislam, menjaga Islam agar tetap utuh di luar cara yang itu. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Famada ba'dal haqqi illa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, di samping menjaga keaslian Islam, keutuhan Islam, NU berkomitmen nyun sewu membimbing masyarakat. Mohon-mohon pengurus NU kayak kami ini. Kami ini sudah jadi pengurus PW. Tapi ya tetap saja saya sempatkan tahlil kampung itu. Meskipun kadang pamit, tapi tak sempatkan. Rumah saya juga dapat giliran. Itu bagian dari cara kami untuk tanggung jawab bimbing agar lingkungan kami akidahnya benar, agar lingkungan kami baca Qur'annya benar, agar lingkungan kami sholat mulai takbir sampai salam juga benar, agar lingkungan kami cara menyembelih ayam juga benar. Dan itu tanggung jawab kita. Monggo ekonomi dimajukan, monggo kampus dibangun, monggo modern, tapi jangan sampai yang sangat basic ini lalu ditinggalkan. Apa artinya kita top, punya rumah sakit top, punya kampus top, dadak tonggomu maca Qur'ane ra iso. Ustaz. Ustaz Zal itu masuk kategori majhur, bukan mahmus. Terucap dengan lembut, lunak, tanpa keluar angin. Kok jadinya kayak S sama Z, anginnya keluar. Zazizubaz. Ustaz. Pastikan ada TPQ. Pastikan sebelum ngaji rutin, apa ngaji nasoeh, apa-apa, jamaah diajak bulan baleni Fatihah, jamaah diajak bulan baleni bacaan tahiyat, yang itu rukun sholat. Ayo, saya Marzuki nggak anti maju, nggak anti modern, saya ingin NU maju. Tapi yang sangat basic itu jangan ditinggalkan. Ini tugas NU. Membimbing agar umat Islam itu Islamnya benar, akidahnya benar, ibadahnya benar, muamalahnya juga benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk menjaga akidah pastikan semua khotib ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai ada khotib non ahlu sunnah wal jamaah. Pastikan semua imam-imam sesitu bondo ahlu sunnah wal jamaah. Jangan ada imam yang tidak ahlu sunnah wal jamaah. Pastikan semua mudaris-mudaris yang isi rutin-rutin semuanya ahlu sunnah jamaah. Jangan ada para mudaris yang isi rutin di masjid-masjid NU ternyata dia liberal, terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Kita jaga, tugas kita himayatuddin, menjaga agama. Dan untuk bisa tugas itu tegas, maka mohon semua masjid, aset kita harus beres sertifikat wakafnya, bersertifikat. Kalau sudah Masjid NU Nurul Huda, desa apa ini namanya? Patokan. Masjid NU Nurul Huda ranting patokan, nomor BPN nomor sekian, tertanda kepala BPN ini. Kalau sudah punya surat itu, suratnya disimpan di kantor PC. PC mesti membeli berangkas almari besi
untuk menyimpan ribuan surat-surat wakaf dari seluruh situ bondo. Nah, kalau surat diamankan, takmir setempat cukup diberi fotokopi yang sudah dilegalisir kejaksaan. Aslinya jangan disimpan di tempat masing-masing, mesti disimpan di kantor PC NU di Brankas. Ini himayah. Kalau enggak punya menantu Wahabi, diambil suratnya, bayar petugas 500 juta apa, ganti nama sudah. Sertifikat nama organisasi lain, mateng zaman wassalam. Khotib yang NU dipecat, takmir dirubah, mau berbuat apa dia megang surat? Maka untuk menjaga hifz wa himayah, taruh suratnya di kantor NU, jangan di mana-mana. Lalu nyuwun sewu, PC atau dari MBC lah, membuat form isian, disebar ke semua masjid agar takmirnya ngisi. Ketua takmirnya siapa? Bagian ibadahnya diisi semua. Lalu nama-nama itu plus nomor HP-nya, nanti pelan-pelan satu persatu yang kira-kira mencurigakan. Ini siapa ini? Kok si Bahlul ini siapa ini? Ragu, jangan-jangan kesusupan, bisa minta tolong intelijen, intel polisi atau apa. Para intel itu punya alat untuk men-tracking nomor HP. Nomornya orang yang mencurigakan, yang mutaham ini, yang maskuk fi, itu ditulis nomornya, tek, lalu dipetik, jret, udah, dia chattingan dengan siapa, dia selama ini bangun jaringan dengan siapa, ketahuan di situ. Ini himayatuddin, himayatul akidah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu mohon pengurus PC Kiai Muhyiddin juga tegas. Kalau ada pengurus NU menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah non ahlu sunnah wal jamaah, mesti dipanggil. Nggak mungkinlah kita menjaga ahlu sunnah wal jamaah dengan pengurus yang dia sendiri nggak menjaga ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana jaga ahlu sunnah, anaknya malah milih sekolah lain, alasannya macam-macam. Itu mesti dipanggil. Kuliah di Malang, keterima di ini berapa? Bagus. Keterima di UM bagus. Keterima di UIN bagus. Enggak keterima di negeri, di swasta. Lawang ada Unisma full NU, ngapain kampus yang lain? Kalau ada pengurus sini kuliah di Malang swasta enggak di Unisma, di mana Mas? Baratnya Unisma. Jadi panggil lah. Kenapa Mas di situ? Saya nyari di Unisma, jurusan psikologi pedesaan nggak ada. Oke, nggak masalah, makfuun anhu. Kenapa Mas kok nggak di Unisma? Sama-sama swasta. Anak kami minta jurusan psikologi. Di Unisma belum ada, yang ada di kampus sebelahnya. Oke, labak sabik, tak penapa. Ambil apa Mas? PAI. Di Unisma beda. Ini komitmen himayatuddin, jaga agama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir, mohon kualitas diniyah dijaga, dikontrol. Kalau bisa diniyah sesitu bondo, nanti ada rapat RMI apa kami nggak tahu caranya. Ikut ma'arif, monggo ikut ma'arif. Tapi misalnya RMI kan? Wusto, nggih, wusto, ulia. Untuk tingkat-tingkat itu seragam aja situ bondo. Mulai Besuki sampai ke timur, yang namanya itu sudah apal sorob ilmu alatnya, apal aqidatul awam, apal mahfudot bacaan doa-doa, apal surat-surat pendek, iso ngimami tahlil. Apal tasrif. Itu yang wusto, ya kan?
Fathul Qorib sudah bisa baca, terus akhlaknya bidayah, sudah ngaji bidayah, tauhidnya Jawahirul Kalamiyah, nggak apa-apa lah, nggak usah dur-dur. Lalu sudah apal meriti, kita kepingin kita itu standar. Lalu nyun sewu, untuk yang ulia, diniyah ulia, mereka nahunya minimal mutamimah, selesai, nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah Ibnu Akil, udah mutamimah. Kemudian fikihnya sudah hatam kasifatus saja, agak lumayan luas keterangannya. Lalu akhlaknya sudah ngaji dan hatam nasoihud diniyah, plus ada risalatul muawanah, plus harus sudah apa rotib. Bukan lagi hanya bisa ngimami tahlil, ngimami rotib sudah bisa. Nah kalau kayak begini, kalau kita bisa seperti itulah namanya tugasmu sebagai pengurus NU, kamu laksanakan dengan baik. Himayatuddin. Nanti kita mati, saya mati, Kiai Muhyiddin mati, kader-kader kita, alumni itu loh, andai mereka jadi khotib teteh, andai mereka jadi imam sah, andai mereka penceramah nyeramah sedikit-sedikit bener, wong sudah pernah hatam kasifah, sudah pernah khatam minhajul abidin dan segala macam. Kalau itu enggak kita lakukan, Masya Allah, dohirnya kami sudah mondok di sana 6 tahun. Ternyata Imriti aja enggak bunyinya Umar Yoto. Mantep dalil, tak pikir bacanya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ternyata enggak. Al haramu baina wal halalu baina wa bainahuma umurun mustabihat. Kacau. Kalau sampai yang tak omongkan itu enggak kita lakukan, bisa jadi kita wafat 40 tahun lagi kita ini habis. Jangan-jangan Ahlus Sunnah juga ikut habis, gagal kaderisasi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, nanti yang hifdzud daulah nanti kapan-kapan kalau sowan lagi. Tapi yang perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa ta'liful qulub, at-ta'aluf wal ittihad wat ta'awun itu amat sangat penting. Mbah Hasyim As'ari nulis Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi setelah alhamdulillah, sholawat, bla bla bla, amma ba'du. Apa yang beliau tulis pertama? Fal ittihad wat ta'aluf wartibatul qulub baina ba'dihim ba'dan. Halo. Fal ittihad wat ta'aluf wal irtibat baina qulub baina ba'dihim ba'dan wat ta'awun amrun la yajhalu manfaatahu ahadun. Yang namanya menjaga persatuan, tetap kompak, satu visi misi, satu nawa itu perkara yang satu pun di antara kita nggak ada yang tidak tahu kemanfaatannya. Semua orang tahu yang namanya ittihad itu penting, yang namanya ta'awun itu penting. Nah kadang penyakit kita itu nanti pilpresan beda pilihan udah rame, pilbub beda pilihan rame, gagal besanan rame. Kita itu kadang untuk masalah kecil-kecil itu kita pecah belah, NU-nya yang jadi NU-nya yang jadi korban. Nyun sewu, kadang-kadang yang terpilih alumni sana, enggak alumni sini, rame. Yang terpilih kok bukan kelompok kami, kelompok sana, rame. Nah kalau kita hanya begitu-begitu dok, nanti kepengurusan itu terus saling menjatuhkan. Begitu kelompok ini jadi menghabisi sapu habis kelompok lain, yang lain diam-diam bangun kekuatan 5 tahun ke depan.
Pas konverjap menanglah kelompok lain, ganti yang ini sapu habis, nggak terima, ini bangun kekuatan, awas kon 5 tahun kas, sapu habis. Lah kapan NU maju? Mohon yang namanya ittihad, wartibatul qulub, wat ta'aluf, wat ta'awun, itu amrun muhimmun, penting sangat. Niki mawon, mugi-mugi saged njogo manah, njogo akidah, meningkatkan kualitas taklim, dan kita tetap imma Maliki wa imma Syafi'i wa imma Hanafi wa imma Hambali, tapi kadung secara umum kita Syafi'i. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.